Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mau luangkan waktu kita sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari sama-sama menyatakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, Natal sudah semakin mendekat ya. Nah ada satu
pesan Natal yang ingin Tuhan sampaikan kepada umat-umatnya ketika Yesus lahir ke dunia, ya. Nah, ketika Yusuf hendak menceraikan Maria, ya, di dalam Matius 1 ayat yang ke-20, malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Ya. Malaikat berkata, ya, supaya Yusuf tidak takut. Nah, kalau kita lihat kemudian di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayat yang ke-30, ya, di situ juga ada pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Maria ketika Maria menerima berita, ya. Dikatakan, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Jangan takut. Begitu juga ketika Yesus sudah lahir, ya, terus malaikat-malaikat datang kepada para gembala, ya, dikatakan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 dikatakan, "Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ya. Jadi ada 3 berita yang sama yang disampaikan baik kepada Maria, Yusuf juga para gembala, yaitu jangan takut. Nah, kiranya pesan ini juga mengikuti kehidupan kita, ya, juga ada dalam kehidupan kita dalam kita menyambut Natal, yaitu supaya kita ini jangan takut, ya. Jangan takut apa, ya? Yang pertama, jangan takut menghadapi hidup ini, ya. Kita bisa menghadapi segala macam masalah dalam kehidupan ini, ya. Tapi Tuhan selalu berjanji dalam banyak sekali ayat, Tuhan itu akan menyatakan mujizat dan pertolongannya tepat pada waktunya. Karena itu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ya. Bahkan juga tidak perlu takut ketika kita harus menjalani kebenaran firman Tuhan. Ketika kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, ya. Mungkin juga termasuk kita harus melepaskan banyak hal karena kita melakukan kebenaran itu. Tapi firman Tuhan berkata jangan takut, ya. Seperti Maria dan Yusuf, ya, mereka tetap melakukan perintah Tuhan meskipun mungkin mereka akan kedepannya dirugikan, ya, karena Maria harus mengandung sebelumnya, sebelum mereka menikah, ya. Nah, tapi ini adalah suatu pesan yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita tetap melakukan kebenaran itu meskipun ada banyak tantangannya, ya. Jangan takut, Tuhan beserta. Ketika Yusuf dan Maria melakukan firman itu, ya, mereka ada dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, ya. Nah, kemudian kita juga jangan takut untuk datang kepada Tuhan, ya. Kita seringkali merasa takut, terutama ketika kita itu melakukan dosa atau kesalahan, ya, atau kita menyembunyikan sesuatu daripada Tuhan. Kita merasa takut sehingga kita mulai menjauhkan diri dari Tuhan, mulai tidak berdoa, ya, mulai tidak lagi datang ibadah, ya. Nah, tapi firman Tuhan, ya, di dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian, menghadap tahta kasih karunia Tuhan itu dengan penuh keberanian. Kita datang meminta ampun, ya. Dan ketika kita meminta ampun, percayalah bahwa Dia adalah Allah yang setia dan adil, dan Dia pasti akan mengampuni segala dosa kita, ya. Karena itu jangan takut untuk datang kepada Tuhan, ya. Nah, yang ketiga yaitu jangan takut untuk berbuat baik. Ya, jangan takut untuk berbuat baik. Ada sebuah kisah, ya Bapak Ibu, di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-8. Di situ ada cerita mengenai Gideon waktu dia hendak memerangi bangsa Midian, ya. Waktu dia sedang mengejar raja-raja dari Midian itu, Gideon dan pasukannya mulai merasa lelah, ya. Kemudian mereka sampai di daerah orang Sukot, ya. Dan Gideon ini meminta makanan, ya, meminta makanan supaya mereka bisa kuat melanjutkan peperangan. Tapi orang-orang Sukot ini takut karena orang Sukot juga dijajah oleh bangsa Midian. Mereka takut kalau mereka menolong
menolong Gideon, suatu saat mereka akan menerima hukuman dari bangsa Midian. Ya, mereka berkata bahwa apakah rajanya itu yang namanya Selba dan Salmuna itu, apakah raja ini sudah kamu tangkap? Kalau sudah kamu tangkap, aku akan membantu. Seperti itu ya. Nah, lalu Gideon lanjut lagi berjalan bertemu dengan orang Penuel. Nah, orang Penuel ini responnya juga sama. Mereka tidak mau menolong karena takut. Takut kepada raja-raja Midian. Nah, kemudian ternyata Tuhan beserta dengan Gideon ya dan tentaranya sehingga mereka bisa mengalahkan bangsa Midian. Nah, dari kisah ini kita bisa menarik bahwa kita itu seringkali Tuhan minta kita untuk berbuat kebaikan kepada sesama kita. Tapi kita itu takut ya. Entah apa yang menjadi halangan dan rintangan untuk kita berbuat baik ya. Mungkin takut nanti kalau saya kurang, takut nanti dikatai orang apa ya. Nah, tapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Ya. Mari kita jangan takut melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Ya. Jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu mari kita jangan takut. Ya, kita mau jangan takut dalam melakukan kehendak Tuhan, dalam menghadapi kehidupan ini, tidak takut datang kepada Tuhan dan tidak takut berbuat baik. Percayalah ketika kita melakukan semuanya itu, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami untuk kami boleh terus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, iman yang teguh untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami hari ini berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.